Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin. Zona 1 Kecamatan Rokan Patpoto. Terusnya yang saya hormati pemerintah setempat, kepala dusun, RW, RT, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat hamba Allah yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, mari sama-sama kita mengucapkan rasa puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmat, sehingga pada subuh yang berbahagia ini kita dapat hadir di Masjid Al-Mukarramah ini dalam rangka melaksanakan kegiatan sholat subuh berjamaah. Selanjutnya salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada arwah junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada subuh ini dimintakan kepada saya untuk menyampaikan ceramah pengajian pada kegiatan sholat subuh berjamaah. Bapak Ibu yang berbahagia, pada subuh ini kita akan ambil tema kemuliaan bulan Zulhijjah. Bapak Ibu yang berbahagia, pada subuh ini kita sudah berada di penghujung bulan Zulkaidah. Pada subuh ini kita sudah berada pada hari yang ke-28 bulan Zulkaidah. Tentulah lebih kurang 2 hari lagi bulan Zulkaidah akan kita tinggalkan dan kita akan masuk bulan Zulhijjah. Dua-dua bulan ini termasuk bulan yang dimuliakan Allah. Ini disebutkan oleh Allah pada surat At-Taubah pada ayat yang ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhur indallahi isna asyra syahr fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Artinya sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan di dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya terdapat 4 bulan yang diharamkan Allah. Jadi 4 bulan haram itu artinya bulan yang dimuliakan Allah. Jadi haram ini artinya bulan yang dimuliakan Allah. Ada arba'atun hurum, 4 bulan yang Allah muliakan. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, di antara 4 bulan yang Allah muliakan disebut di dalam ayat ini, surat At-Taubah ayat 36. Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan pula mana yang disebut dengan arba'atun hurum, 4 bulan yang Allah muliakan. 3 bulan di antaranya Bapak Ibu berturut-turut, 3 bulan berturut-turut. Mana 3 bulan yang berturut-turut? Yang pertama Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan yang tersendiri Rajab. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
Jadi 3 bulan itu berturut-turut bulan yang dimuliakan Allah. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, itu bulan mulia Bapak Ibu. Dan tersendiri jauh itu adalah bulan Rajab, bulan yang Allah muliakan. Nah, khusus pada subuh ini kita akan berbicara tentang keistimewaan dan kemuliaan bulan Zulhijjah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada subuh ini kita akan mengkaji amal-amal ibadah yang kita lakukan di bulan Zulhijjah ini. Mulai daripada amal yang sebesar-besarnya sampai kepada amal yang sekecil-kecilnya. Lalu apa kemuliaan di bulan Zulhijjah ini? Amal apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama Bapak Ibu, di bulan ini, bulan yang mulia, amal yang paling besar adalah amal ibadah haji. Itulah saudara-saudara kita sudah berangkat pada tanggal 30 yang lalu. Dan insya Allah terakhir ini Bapak Ibu, hari Kamis yang akan datang masih ada jemaah haji rokat ulu yang berangkat Pak. 27 orang lagi yang akan berangkat hari Kamis ini. Ya, ini kita dapat penambahan kuota. Ya, penambahan jemaah haji yang berangkat. Insya Allah pada hari Kamis ini ada lagi yang akan berangkat Bapak Ibu. 27 orang lagi. Nah, yang berangkat tahun ini Bapak Ibu, setelah saya tanya, Pak, dan berapa lama Bapak mendaftar baru berangkat? Ada yang menjawab, Pak Ustadz, saya sudah 13 tahun mendaftar baru berangkat. Bahkan ada yang 15 tahun baru berangkat. Jadi semakin lama kita mendaftar, semakin lama berangkatnya. Nah, diperkirakan nanti Pak, mungkin sampai 20 tahun baru berangkat. Yang tahun ini Pak, yang berangkat itu banyak yang menggantikan orang tuanya. Lain yang menggantikan ayahnya lah meninggal, lain yang menggantikan umatnya lah meninggal. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Begitulah mulianya ibadah haji ini. Al-hajju mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tiada lain balasannya kecuali surga. Begitulah mulianya Bapak Ibu. Maka kita tetap berniat ingin memang naik haji. Tapi Bapak Ibu, yang terpanggil itu tentu yang mendaftar. Kalau ini mendaftar Pak negalik saja ditunggu-tunggu leh, negara berangkat Pak. Bapak Ibu saudara hadirin yang saya hormati, itu amal yang pertama. Oh Pak Ustadz, saya haji belum mampu, ibadah apa lagi yang mesti kami lakukan di bulan ini? Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita belum mampu, hendaklah kita melaksanakan ibadah kurban. Ibadah kurban ini suatu ibadah yang amat sangat mulia. Mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam yang memerintahkan anaknya Qabil dan Qabil berkorban, sampai Bapak Ibu pada zaman Nabi Allah Ibrahim yang mengorbankan anaknya Ismail, bahkan sampai kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada kita umatnya sekarang ini. Begitulah hebatnya ibadah korban ini Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kalaulah wak tengok Bapak Ibu sejarah ibadah korban itu, mungkin Bapak Ibu kita di zaman sekarang ini takkan mampu apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu yang berbahagia, ini sejarah ibadah korban yang pertama. Di mana Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi Allah Ibrahim ini kan sudah tua Bapak Ibu, termasuk istrinya Siti Sarah. Ini mereka sudah tua Pak. Suatu ketika
Nabi Allah Ibrahim ini berdoa kepada Allah. Ini diceritakan oleh Allah pada surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berilah kami ya Allah keturunan yang soleh. Tudungan di istrinya Pak Nabi Allah Ibrahim tu, tudungan nya bini nya Siti Sarah tadi berdoa. Oh, padik ti puluh nak lagi ku keturunan. Sedangkan Siti Sarah tu menurut sejarahnya Bapak Ibu lah 80 tahun umurnya. Lah 80 tahun. Lah ibu-ibu siko yang umur 80 tahun. Bu, mananya yang umur 80 tahun siangkit tangan tu. Kan ini tu bayang kena bapak tu. Umur 80 tahun. Kenapa? Aku nak lain hadir pagi tu. Umur 80 tahun. Jadi Bapak Ibu, Siti Sarah ko memang Bapak Ibu urangnya rancak. Dari gadisnya memang rancak. Tapi sayangnya mandul. Tak bisa punya keturunan. Lalu Bapak Ibu, rupa-rupanya Bapak Ibu, Siti Sarah kok dek semakin rancaknya. Pernahlah Raja Mesir ingin kepadanya. Jadi banyak orang yang nak kepadanya Pak. Sehingga sampai tua pun Siti Sarah kok walaupun umur lah 80 tahun tapi masih rancak. Sehingga Bapak Ibu Raja Mesir yang nak punya tadi memberikanlah suatu hadiah seorang hamba saya. Siapa namanya Bu? Siapa namanya? Hah? Apa-apa yang menjawab? Siti Hajar. Siti Hajar ini menurut sejarahnya seorang budak hamba saya. Itulah dihadiahkan. Itulah hebatnya Siti Sarah ke Bapak Ibu yang tidak bisa dilakukan oleh Siti-Siti sekarang ini. Laikan tolong Ibu mencarikan bini lagi Ibu. Dan tolong menjolulah kurangnya mau. Usahakan mencarikan bini lakinya lah. Lakinya sendiri mencari bininya. Ibu mencari apa tu? Mencari ladu. Nak muladu calon bini lakinya tadi. Iyo bono. Iyo bono. Adi iyo kan labu macopet selesainya. Itu kan hebatnya Siti Sarah ko. Inyo sendiri nak mencarikan bini lakinya. Hebat Siti Sarah ko. Jadi ibu kalau bisa buat jelas lagi itu mah hebat. Ibu-ibu yang saya hormati, ringkas cerita, aku bang, bini bang, nikahlah kalian bang. Tapi aku dengan corai ngado, ininya mencorai pak do, tetap dipakai nyuju. Jadi bini Nabi Ibrahim kedua, dipakainya keduanya Bapak Ibu sekalian. Inilah awak zaman kini ko pak do, kawin wak dengan janu, tapi bini wak jadi ke janu. Kan itu namanya zaman kini, kan? Ditinggalkannya anaknya, ditinggalkannya bininya. Kawin bulunya dengan janu, beranak umpe. La ilaha illallah. Anaknya nek kubutigo ko, kawin dengan anak beranak umpe. Itu ti kalau zaman kini ko. Itu Bapak Ibu sekalian, itu topik itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, lalu apa yang terjadi pada saat itu? Nikahlah Bapak Ibu dengan Siti Hajar tadi. Tak lama kemudian Bapak Ibu hamillah Siti Hajar. Alhamdulillah Bapak Ibu dapatlah anak. Itulah yang diberi nama Ismail. Lahirlah di tengah padang pasir yang kering kerontang Bapak Ibu. Ketika lahir Bapak Ibu yang berbahagia, nelayayi mencari air lah, berlari-lari dari Bukit Safa ke Marwah mencari air. Ketika berlari-lari tadi Bapak Ibu yang saya hormati, ikut Ismail ku menojak-nojak Pak. Kone tumiknya ko
ke tanah kata dia, sehingga memancarlah mata air. Barulah apa kata Ibrahim, zammi, 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 kumpul, kumpul, kumpul. Berkumpullah mata air. Itulah yang dinamakan telaga Zam-Zam. Jadi Zam-Zam itu berasal dari zammi, artinya berkumpul. Memancarlah mata air. Inilah sampai sekarang Pak, namanya telaga Zam-Zam. Kalau Bapak Ibu napoi menengoknya, kalau ulun bisa poi naik haji, apoilah umroh bersama Ustadz Mardi. Aku agak promosi kok Cik Pak. Kata Ustadz ke Ustadz, cari sekian orang bisa wak sambung besok. Ayo Ustadz, insya Allah aku cari. Kalau lain banyak mendaftar ke aku melalui aku Ustadz. Agih pi je Pak Cik. Bapak Ibu yang saya hormati, berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah sampai kini Pak, namanya sa'i. Itulah Bapak Ibu, sampailah anaknya tadi menganjak masa remaja. Kalau disebutkan di dalam Al-Quran itu, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur maza tara qala ya abatim almatu maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkalanya menganjak masa remaja, dalam sejarah Bapak Ibu kita tengok sejarahnya, waktu itu Ismail berumur 10 tahun. Suatu malam bermimpilah Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah menyembelih anaknya Ismail. Nah, yuk, malam tadi aku bermimpi, aku diperintah oleh Allah menyembelih kamu. Sekarang tolong pikirkan bagaimana pendapatmu. Wahai ayahku, kalau memang itu perintah dari Allah, silakan ayah lakukan. Insyaallahu minas sabirin. Mudah-mudahan ayah, ibu beserta aku termasuk golongan orang yang soleh. Maka Bapak Ibu, namun sebelum penyembelihan dilaksanakan, berkatalah Ismail, ya boleh aku bermohon? Boleh nak. Yang pertama Bapak Ibu, permohonan Ismail ko, tolong hadapkan aku ke kiblat. Atau makonyo syarat molih sampai kini Pak harus menghadap kiblat. Nggak bisa membelakangi kiblat no. Mana kiblat? Menghadap kiblat penyembelihan. Nggak bisa membelakangi kiblat. Itu sejak dulu tuh Bapak Ibu sampai kini. Yang kedua, wahai ayahku, tolong tutup mataku sehingga aku tidak melihat darah yang mengalir di leherku. Dan yang ketiga, wahai ayahku, tolong tajamkan pisaunya supaya aku tidak terlalu merasa sakit. Sampai kini Bapak Ibu, syarat menyembelih pisau harus tajam. Nggak bisa pisau tumpu dong, nggak bisa aku gaji dong, itu menyiksa. Harus tajam. Kalau pisau Pak Tinir kono tanggung tajam Pak dong. Nah pakai muasah di situ kita tengok hantar berapui kuah toroi. Luar biasa kok Pak. Ini Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi syarat menyembelih harus pisau tajam. No bisa pisau tumbuh. Lain Pak orang menyembelih, no menyembelih sapi pun nak juga nampak. Menyembelih kambing pun nak juga. Tapi ratu-ratu nampak aku menyembelih ayam. Pisau kater lah berkaret duitnya. Ayam ku ayam pun awak kalau dia copek di semolih do mati nai copek-copek menyembelih apa sih kok kater tu ni ada begini damel kater Pak itu pun ala berkare-kare di semolih lah itu mau sudah menyembelih tadi Pak elok berjalan lari ayam tadi no la ilaha illallah no putih urip je do atau berasuah tu Pak jangan cuci bu aku pun nampak tu Pak kambing itu je pun nampak togak balik makanya menyembelih ko bisa ketanggung Pak darah digurukan. Makanya aku no bisa kepada aku mental aku tahan dong. Ya. Jadi orang menyembelih ko mentalnya harus kuat. Kalau mabuk darah enggak bisa do. Dulu pulihnya tumbang pada sapi tu lain. No bisa do. Bisa Pak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika sedang menyembelih tadi, ya Bapak Ibu sekalian,
ketika akan melaksanakan penyembelihan, tiba-tiba datang setan menggoda, Pak. Jangan lakukan itu, jangan lakukan Ibrahim. Sungguh bodoh engkau, baru dapat anak satu-satunya. Itu pun anakmu itu dari istri engkau yang kedua. Dari istrimu yang pertama kau tak dapat keturunan. Lalu Bapak Ibu sekalian, demi menjalankan perintah Allah, itulah yang dia lakukan Bapak Ibu yang berbahagia. Lalu apa kata Allah? Ibrahim jangan dongakan itu setan itu nyaw. Lempar setan tu. Sampai kini Pak orangnya mau haji atau umroh tetap melempar setan. Namanya Jumratul Ula, Jumratul Wusta dan Jumratul Aqabah. 3 kali bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Lempar setan 3 kali, Pak. Ambil 3 batu tadi. Pertama Jumratul Ula namanya, yang kedua Jumratul Wusta, dan yang ketiga Jumratul Aqabah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian di melempar setan sampai kini tetap dilakukan. Itu Bapak Ibu, tapi jangan pula terlalu gorong mabek tu kan lah orang Pak Jemaah Haji pada gorong melempar setan. Kau palu orang ditekak tu pada. Itu pun dengan selupnya. Itu terlalu gorong mabek tu setan tadi kan. Tu Bapak Ibu sekalian, boleh lagi itu doh. Jadi ikut aturannya, Pak. Ya. Anu perlu gosak melempar tadi doh. Menurut aturannya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Begitulah pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim, yang dia mengorbankan anaknya Ismail. Tapi apa kata Allah? Inna hadza lawal bala'ul mubin wa fadainahu bisibhin azim. Sesungguhnya ujian itu ujian yang sangat berat. Wa fadainahu bisibhin azim. Kami ganti anaknya itu dengan seekor kibas, binatang sembelihan yang sangat besar. Tangan kanan memegang pisau, di tangan kiri, ya, datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Secopek kilat menyambar, dipeganglah tangan kanan Ibrahim nak nyemolih lianaknya tadi. Datanglah malaikat Jibril, diantarkannya lah seekor kibas binatang sembelihan yang sangat besar. Itulah pengorbanan yang dilakukan Nabi Allah Ibrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, berselang Bapak Ibu 15 tahun setelah Nabi Allah Ibrahim berumah tangga dengan Siti Hajar, lahirlah tadi Bapak Ibu anak yang bernama Ismail. Tak lama kemudian setelah 15 tahun melahirkan puluh bini pertamanya. Tadi umurnya 80 tambah 5 boleh 95 tahun. Lepas dah ibu-ibu nampak orang melahirkan umur 95 tahun. Kulah panjang umur awak ni nak nampak. Itulah kalau Allah berkehendak. Siapa nama anaknya? Bernama Nabi Ishak. Nabi Ishak. Itulah anak daripada siapa, Bu? Siti Zara, Siti Hijr juga itu, Bu. Ibu kata ke mana pikirannya? Agak kelontong agak. Tahan dulu, Bu, jangan ketonggak. Ini Bapak Ibu sekalian, begitulah ibadah korban. Itu sejarah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, oleh sebab itu Bapak Ibu, ibadah korban ibadah yang mulia. Maka ibadah korbanku berbeda Bapak Ibu dengan ibadah akikah. Kalau akikah cukup sekali seumur hidup, itu kewajiban orang tua terhadap anak, namanya akikah. Kalau ibadah korbanku kewajiban diri awak masing-masing. Kalau awak mampu setiap tahun, usahakan setiap tahun kita berkorban. Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan tidak dia lakukan ibadah korban, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali mendekati tempat solat kami pada saat solat Idul Adha. Itu Pak, korehnya hadis Nabi kok. Mampu awak berkorban tapi no lakukan ibadah korban, kata Nabi, jangan ikut solat Idul Adha, jangan mendekati solat Idul Adha.
Begitu Bapak Ibu. Jadi kata-kata yang disebut man kana lahu sa'ah, orang yang punya kemampuan. Contohnya Pak, awak menyimpan duit di rumah mulai 3 juta. Kebutuhan rumah tangga lah terpenuhi sesadunya. Uang sekolah anak lah selesai. Nelayan akan dibayar. Lah habis selesai sadunya. Hanya menyimpan uang 3 juta di rumah tanggal 10 Zulhijjah tu. Itulah termasuk mampu tu Pak. Nelayan akan dibayar lah tu. Tinggal standby main duit kau di bawah lipik kain dalam lemari 3 juta. Itulah dikatakan mampu. Inunya berkorban do. Pala yakrobanna musallana, kata Nabi. Itulah Bapak Ibu sekalian. Dan ibadah korban ini Bapak Ibu ibadah yang mulia. Satu orang seisi rumah itu yang berkorban, seisi rumah itu dapat pahalanya. Umpamanya Pak Haji, Pak Tindergo, Pak Imam Tindergo. Berkorban salah seorang di rumah tangganya tadi. Seisi rumah itu dapat pahalu Pak. Seorang yang berkorban seisi rumah dapat pahalunya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu awak kau setiap tahun dalam rumah tangga tadi lain yang berkorban, mak dapat wak pahalunya. Usahakan itu Pak, pakai tabungan kah? Atau makunya aku usahakan setiap tahun berkorban kau Pak. Ya, usahakan salah seorang keluarga itu haruslah yang berkorban. Diusahakan menabung awak. Kalau ini tolok uang kontan langsung. Sebab kini kau Bapak Ibu semakin lama semakin mahal ibadah korban tu Pak. Kalau tahun hutang 2 juta 600, tahun ikulah 2 juta 800. Boleh jadi tahun depan kau 3 juta Pak. Boleh jadi sapi semakin lama semakin mahal. Alhamdulillah di Masjid Istiqomah Masjid Besar waktu Allah hampir 10 ekor Pak. Hampir 10 ekor. Kurang 5 orang leh baru 10 ekor. Itu malam tadi Pak data terakhir. Atau di Masjid Iko mungkinlah banyak juga. Aduh Iko Pak, kalau tambah nolnya 20. Itulah. Tapi kan Iko kan besok kan di satu kan ini Pak. Di satu kan Iko besoknya kan. Di mana-mana kontak Pak. Kontak orang korban. Sari potong aku di Masjid Raya khutbah Jumat. Setiap Jumat di orang. Kita yang berkorban tahun ini baru dapat sekian ekor. Seri potong Pak Ompeko baru Masjid Raya kota besar, masjid besar kecamatan. Masjid besar kecamatan Rambah baru Ompeko sebetulnya. Ku masjid besar awal 10 ekor. Di mana-mana kontak gini Pak gara-gara rogo sawit ketelah. Sawit lah murah kotak nomor rogo. Berapa rogo kotak sikau sekilo? Kalau di tahun 8.000 Pak, 8.000 sekilo. Bayangkan Pak, sawit 3 boleh 1.000, 5 boleh 1.000 boleh mahal. Aku kan bisa Bapak Ibu. Iya, 5 boleh 1.000 lah. Oh 1.500. Oh 5 boleh 1.000 tak banyak kami korbannya 1.500 ya. Di mana-mana tuh Pak. Di makonya di mana-mana aku boy ceramah. Ratu-ratu je Ustaz kurang orang korban tahun ini separuh kurangnya Ustaz separuh. Itulah Bapak Ibu. Jadi oleh sebab itu bagi kita yang punya kemampuan dan kelapangan, mari Bapak Ibu kita lakukan ibadah korban ini. Karena ibadah korban ini darah dan dagingnya tidak akan sampai kepada Allah, tetapi kata Allah yang sampai kepada Allah sifat takwa kita itu. Ini disebutkan oleh Allah pada surat Al-Hajj ayat 77. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali tidak akan sampai darah dan daging hewan korban itu kepada Allah. Yang sampai kepada Allah takwa minkum, sifat takwa kamu itu. Itu Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, Ustaz, aku korban oleh mampu leh, apa yang bisa aku lakukan? Kata Nabi berpuasa. Haji oleh mampu leh berkorban. Korban oleh mampu puasu. Perbanyak puasa sunat di bulan Zulhijjah. Masuk 1 Zulhijjah soal disunatkan puasa tanggal 1 Zulhijjah. Setidak-tidaknya pada tanggal 9 Zulhijjah atau disebut dengan hari Arafah.
Saumu yaumal arafah yukaffiru sanatan madiyatan. Ya, puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bayangkan itu, Pak. Itulah hebatnya puasa hari Arafah 9 Zulhijjah. Usahakan esok 9 Zulhijjah tu puasa awak. Hari Arafah namanya. Allah berikan pahala, Pak, besar. 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Dosa awak diampuni Allah. Tapi dosa apa? Dosa-dosa kecil. Kalau dosa ke ibu bapa nak tolak tu doh. Kalau dosa ke laki bu, rajin menyuruh laki beramui mana rumah ko, poi mana rumah ko. Kalau dosa ke laki no bisa dong. No bisa dosa-dosa soni contohnya poi ibu poi ke masjid muka rumah ko sampai di tengah jalan tadi nampak jalan tersipak simin tu. Berdarah sobainnya buju carutnya muamun namu ayah orang. Oh Tuhan, sobailah nanti dia boleh soboi itu. Ada dosa-dosa soni na lagi itunya. Dosa-dosa godang tolok no. Itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi perbanyak ibadah puasa sunat. Jadi Ustaz aku puasa nunggu tolok tu, jangankan wajib non sunat, wajib kita mengegek tu. Sampai kini tolok tu bayi lain. Mau kalau ini tolok puasa tu, amal apa lagi Pak Ustaz? Kata Nabi, perbanyaklah bersedekah di bulan Zulhijjah. Banyak sedekah Ibu. Setiap GSSB selama itu 5.000, tingkatkan 10.000 selama bulan itu. Mak meningkatnya betuju jedahnya kok biasanya lontong, amuet pecel lontong. Ini Bapak Ibu sekalian, banyak sedekah wak di bulan Zulhijjah kok. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, je Ustaz aku bersedekah benar ketolok doh sebab aku selama itu jangankan bersedekah, menerima sedekah punya. Amal apa lain yang bisa aku lakukan? Kata Nabi, banyaklah mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai malam 10 Zulhijjah, banyak-banyak mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi Pak Ustaz, aku mengucapkan itu nuku sompek doh. Aku sabar. Mau aku kena kini Ustaz lah menjadi guru PAUD. 5 cucu nuku bolu di rumahku. Potong yu anak-anakku nuku bolu. Anakku lah habis nikah lah cucu pula. Mengolu cucu ku kini 5 cucu Ustaz. Jadi aku kini lah menjadi guru PAUD. No bisa do ngomong no sompet ku puasa do. Kalau puasa aku no surangku nak tu ciri, no surangku nak makan. Apa pun caranya iko. Tentu timu emosi. Aku cuma aku puasa. Itu alasan namanya. No tolok. Kalau no tolok puasa dan lain amal yang bisa kami lakukan dalam rangka memuliakan bulan Zulhijjah ko. Aku terakhir bu. Terakhir. Kata Nabi, hendaklah kalian menahan tidak makan, tidak minum sampai selesai solat Idul Adha. Tapi no puasa bak namunya do. Kalau puasa haram hukumnya hari tasrik. Tanggal 10 seboleh, 2 boleh, 3 boleh. Haram hukum berpuasa di hari tasrik. Kono puasa namunya ke do. Lah itu Ustaz ketentuan lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hal ini Bapak Ibu sebelum selesai dia menyembelih hewan korban. Nabi belum makan dan minum. Jadi diperkirakan besok 10 menit sebelum masuk subuh tu awallah mulai menahan tidak makan tidak minum sampai selesai solat Idul Adha. Itu bedanya Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau Idul Fitri awal disunatkan makan minum sebelum berangkat solat. Kalau Idul Adha disunatkan menahan tak makan tak minum sampai selesai solat Idul Adha. Barulah ibu-ibu tak makan tak minum berangkatlah poilah ke semayang ke lapangan. Di lapangan semayang. Ya di lapangan. Mohon maaf bu, aku no bisa ikut do. Kebetulan aku dipercaya pula jadi khotib di ujung Batu Timur. Tadi booking randu Pak.
2 hari sudah hari raya puasa petang. Ustaz, kemana Ustaz besok hari raya haji? Kena hari raya puasa baru. Ala di wakil nanti kemana? Jangan lupa Ustaz, kami minta di musola apa nya? Musola Muhajirin Ujung Batu Timur di dekat SD 035. Ya, situ musola seorang aku Pak. Ini musola. Tapi tahun 2024 ke musola aku akan jadi musojid. Ramai jemaahnya situ, daerah pemukiman yang baru, rumah-rumah yang baru. InsyaAllah di situ aku besok khotib Pak. Berangkat dari Pasir besok, langsung khotib situ. Habis khotib situ barulah aku menuju Korokan Go, ikut menyaksikan penyembelihan hewan korban. Ustaz aku itu pun aku tolong menahan doa. Aku kan punya hikmah. Asal berangkat dari rumah meninggalkan bonduan nombe ko kalau indo ko makan do mengelete. Lah itu amal yang sudah ditulis lai Pak do. Itulah sekecil-kecil amal menahan tak makan dan tak minum sampai selesai solat Idul Adha. Kalau indo yo tolong itu do, lai orang mati menumpang lah. Lai le do, habis telah itu mudiknya. Habis telah itu Pak. Kalau indo yo tolong. Nabi Muhammad itu yang dilakukannya. Ya. Baru Nabi makan setelah dia menyembelih. Ketika haji wada tu Pak, Nabi berkorban 100 ekor. 100 ekor Nabi berkorban. Dia langsung menyembelihnya. Setelah Nabi menyembelih 63 ekor, Nabi pun berhenti, disuruhnya sahabat menyembelihnya yang lebihnya itu. Rupanya itulah Nabi muagi koba kepada kita umatnya, umurnya 63 tahun. Itu makanya Nabi menyembelih 63 ekor. Barulah Nabi dimasaknya, barulah dia makan Bapak Ibu. Itu makanya awakku disunatkan memakan hewan korban yang kita ikut berkorban. Awak ikut berkorban disunatkan awak makan sekoci. Walaupun bisa makan sapi Ustaz do. No sapi do, daging sapi itu kan dimakannya. Ya. Insyaallah Pak. Ini kalau itu harus disunatkan makan. Sama dengan awak pupahnya. Setelah awak pupah tadi, ambil sekoci 10 tadi, ambil sekoci daging ayam tadi dah. Awak makan itu. Mau ambil berokat. Itu Bapak Ibu sekalian. Kalau alergi, aku Pak Anwar Tigo. Kalau alergi apapun, ini kan alergi Pak. Pokok makanlah itu sekoci niatkan karena Allah. Hilang dia alergi itu Pak. Kalau timbo ya alerginya, asal sama makan itu dengan ubah alergi itu. Sama orang rantu di dalam naun. Barangkali Bapak Ibu ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebenarnya Bapak Ibu banyak yang ingin saya sampaikan masalah korban ini, tapi karena waktu membatasi kita, aku Pak kalau ketau nggak sate, aku ketahan do, mengelabah hatiku. Barangkali demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Namun sebelum kita tutup, mari kita patri dengan doa. A'udzubillahi. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin.